tingkatkan tekad kuatkan hati. Negeri ini memanggilmu kawan, belajar bergerak berbagi untuk negeri. Guru penggerak majukan pendidikan, guru penggerak menghamba pada murid. Kreatif rancang pembelajaran, hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya adalah Kristina Juliana, calon guru penggerak Angkatan 7 dari Kabupaten Samosir. Kali ini saya akan mempraktekkan tugas aksi nyata modul 2.3, yaitu supervisi akademik. Dalam supervisi akademik ada 3 tahapan yang harus kita lakukan, yaitu yang pertama pra-observasi, yang kedua observasi, dan yang ketiga yaitu pasca observasi. Pada pertemuan kali ini saya akan melakukan tahapan yang pertama, yaitu pra-observasi. Kali ini saya ditemani oleh rekan sejawat saya. Perkenalkan, nama saya Jeffrey Mandes Nurat. Saya sebagai guru bahasa Inggris di SMP Negeri 2 Pangandaran. Baik, tanpa berlama-lama lagi, kita akan memulai kegiatan tahap pertama, yaitu pra-observasi. Selamat siang Pak Jeffrey, apa kabarnya hari ini? Selamat siang Ibu, kabar saya hari ini baik. Bagaimana dengan Ibu? Puji Tuhan, kabar saya juga dalam keadaan sehat. Nah, baik Pak, seperti yang sudah kita agendakan sebelumnya, bahwa esok saya akan melakukan supervisi akademik di kelas Bapak. Nah, saya akan membersamai Bapak selama pembelajaran di kegiatan observasi besok, ya Pak ya. Nah, kira-kira apakah Bapak sudah menyiapkan segala hal untuk itu Pak? Untuk pembelajaran besok saya sudah menyiapkannya. Baik. Nah, ada yang mau saya tanyakan ya Pak ya, sekaitan dengan kegiatan observasi besok. Nah, yang pertama ini Pak, kira-kira apa tujuan pembelajaran yang akan Bapak lakukan untuk pembelajaran besok? Ya. Untuk pembelajaran besok saya akan membawakan materinya itu ya simple past tense. Nah, di sini dalam pembelajaran ini ada 2 tujuan pembelajaran. Nah, yang pertama mereka dapat atau murid dapat membedakan simple past tense dalam bentuk afirmatif, negatif sama interrogatif, atau positif, negatif sama kalimat tanya dalam bentuk simple past tense. Nah, yang kedua, murid dapat membuat kalimat dalam bentuk simple past tense. Baik, nanti ada 2 ya Pak ya, tujuan pembelajaran yang ingin Bapak capai. Yang pertama, bagaimana nanti peserta didik mampu membedakan bentuk kalimat afirmatif, negatif, interrogatif dalam simple past tense, dan kemudian membuat kalimatnya. Nah, kemudian Pak, area pengembangan apa yang ingin Bapak capai dalam pembelajaran tersebut? Ya, dalam pembelajaran nanti materi simple past tense, area pengembangan yang hendak dicapai yaitu ada beberapa. Yang pertama, saya akan meningkatkan skill literasi murid, dan juga yang kedua, murid dapat membuat kalimat simple past tense positif, negatif sama interrogatif. Nah, di sini saya akan membagikan sebuah media pembelajaran yaitu flashcard. Nah, di sini di dalam flashcard ini atau dalam media ajar ini saya akan membuat karena seperti kita tahu itu simple past tense itu ada kalimatnya itu berbeda dengan setiap kalimat berbeda kata kerjanya. Nah, di flashcard ini saya akan membuat ada kata kerja pertama, yang kedua, dan yang ketiga. Nah, di sini saya akan membagikan murid atau saya akan membagikan kepada murid. Nah, tapi saya membagikannya dulu secara berkelompok. Nah, saya akan membagikan flashcardnya itu sesuai dengan kelompok mereka. Nah, saya bagi mereka bentuk kelompok sesuai dengan gaya dan minat mereka. Nah, dan juga gaya belajar mereka, di mana gaya belajar murid sekarang itu banyak, ada yang audio, visual sama kinestetik, atau bisa kita bilang itu yang berdiferensiasi. Nah, itu. Menarik sekali Pak. Berarti area pengembangan yang ingin Bapak capai itu adalah mereka bisa berliterasi ya Pak ya, dan mampu berkolaborasi nantinya dalam
mengerjakan tugas sesuai dengan bakat, minat dan kesiapan belajar mereka, seperti itu ya. Dan mereka dibagi dalam 3 kelompok gitu ya Pak, Iya. audio, visual dan estetik. Oke, baik. Nah, lalu Pak, strategi apa nanti yang akan Bapak persiapkan untuk itu? Oke, di sini strateginya yang pertama itu adalah saya akan membuat pembelajaran yang menarik. Nah, dan juga saya akan membuat mereka itu seperti yang saya bilang tadi, saya akan mereka membagikan ke 3 kelompok, yaitu audio, visual, sama kinestetik. Nah, dari kelompok ini mereka akan berkolaborasi atau bekerja sama dalam memahami simple past tense dan juga cara membuat kalimat untuk simple past tense. Oke, jadi seperti itu strateginya ya Pak ya, bahwa mereka akan dibagi secara berkelompok dan diberikan flashcard sehingga mereka bisa bekerja sama untuk membuat kalimat dalam bentuk simple past tense seperti itu. Nah, kemudian Pak, dari tadi yang strategi yang Bapak sampaikan tadi, nah kira-kira ada nggak nanti kendala yang akan Bapak temukan dalam pembelajaran nanti, misalnya atau dari siswa kendalanya atau dari apa, seperti ada nggak? Dari pembelajaran nanti mungkin kendala yang mereka hadapi itu ya karena simple past tense itu di kalimat positif, negatif, sama interrogatif itu kata kerjanya berbeda. Mungkin mereka nanti akan bingung bagaimana membuat sebuah kalimat simple past tense dan juga cara membuat kata kerjanya. Mungkin itu saja kendala yang mereka hadapi nantinya. Baik, Bapak, ya mungkin ya kendalanya mereka susah ya untuk membedakannya. Nah, lalu Pak, bagaimana cara Bapak atau langkah-langkah apa yang akan Bapak lakukan untuk mengatasi atau meminimalisir kendala tersebut? Dari kendala tadi mungkin langkah-langkah yang harus saya buat yaitu yang pertama saya akan membuat seperti yang saya bilang tadi, saya akan membuat pembelajaran yang menarik. Nah, di sini saya akan buat materi gimana supaya murid gampang untuk memahami simple past tense. Nah, di sini saya akan menggunakan PowerPoint. Nah, dan juga saya akan menjelaskan materi simple past tense secara spesifik. Nah, jadi murid dapat cepat memahami atau menangkap apa itu simple past tense dalam membuat kalimat positif, negatif, sama interrogatif. Baik, jadi langkah yang akan Bapak lakukan untuk mengatasi hal tersebut dengan memberikan materi dalam bentuk PowerPoint yang menarik ya Pak ya, sehingga mereka mempunyai pengetahuan awal tentang simple past tense, sehingga nantinya mereka bisa mengubah bentuk kalimat yang positif, afirmatif, negatif, dan interrogatif seperti itu. Wah, menarik sekali Pak. Nah, sebelum kita akhiri pertemuan ini Pak, kira-kira dari pertemuan ini apa yang ingin atau apa yang dapat Bapak sampaikan? Yang pertama, saya berterima kasih dari pertemuan kita ini saya bisa membuat pembelajaran yang menarik, bagaimana membuat RPP yang berdiferensiasi, dan juga bagaimana kita sebagai guru menyiapkan pembelajaran yang baik dan dapat mudah dipahami oleh murid atau anak didik kita. Berarti pertemuan ini banyak sekali ya informasi, pengetahuan Bapak dan saya juga. Intinya bagaimana kita mempersiapkan dengan matang ya Pak ya, dengan baik untuk pembelajaran kita keesokan harinya sehingga nanti hasilnya bisa lebih maksimal. Baik Pak. Nah, kalau begitu saya doakan semoga besok praktek mengajar Bapak untuk kegiatan supervisi kita bisa berjalan dengan lancar Bapak ya, dan tidak ada halangan. Terima kasih atas kehadiran Bapak hari ini. Semoga bermanfaat dan sukses buat Bapak. Terima kasih. Demikianlah kegiatan pra-observasi kami pada kali ini. Semoga pertemuan ini memberikan dampak yang bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih, selamat siang dan salam sejahtera. Good afternoon, my students. Okay, how are you today? I'm fine, and you? Oh, I'm fine too. So, before
before we start our lesson today, one of you make our prayer, please. Who wants to make a prayer? Okay. We pray. Lord Jesus, we thank you for this time we want to study. Please bless us. In Jesus' great name. Okay. Thank you. Okay. Are you ready for this class today? Ready? Okay. Now, today we are going. How many tenses in English? Siapa yang tahu berapa tenses dalam bahasa Inggris? Simple past tense. Okay. Who know what is simple past tense? Siapa yang tahu simple past? Simple past tense. Ayo. Siapa yang tahu apa itu simple past tense? Ayo. Raise your hand. Okay. Okay, because nobody to answer what is simple past. So here, what is simple past? Simple past tense is used to describe a completed activity that happened in the past. Jadi simple past tense itu yaitu tenses yang menjelaskan, describe kejadian yang sudah berlalu atau kejadian memang yang sudah berlalu atau yang sudah terjadi di masa lalu. Contohnya, ayo, who know what example of apa kejadian yang sudah berlalu? Hey, okay. Okay, who knows what is example of simple past tense? Contohnya, semalam kami berlibur atau kemarin kami berlibur atau kemarin kami pergi ke pantai. Here there are two rules of simple past tense. There are verbal and nominal. So here I will explain. The first is verbal. Verbal itu kalimat verbal itu kalimat yang menggunakan kata what is verb? Kata verb atau object complement. Next, untuk kalimat negatif ada subject plus did plus not plus verb one plus object complement. Nah, di sini kita harus we will focus. We have to focus when we make sentence in negative and interrogative. This is untuk kalimat positif, yaitu kalimatnya menggunakan verb berapa? Verb to. But in kalimat negatif, in negative sentence is use verb one. Okay. Next, the last untuk kalimat tanya atau interrogatif itu did plus subject plus verb one plus object complement. Okay. We're going to the example. This is example of positive sentence. Subject plus verb to plus object complement. There is she went to the hospital yesterday. Dia, she is refers to dia perempuan. Dia perempuan pergi ke rumah sakit kemarin. She as a subject. Next, when as a verb to. What is verb one of when? Apa kata kerja pertama dari when? Itu when itu pergi. Apa kata kerja pertama? Basic form in English verb 3. Okay. Verb 1 is go, verb 2 is when, verb 3 is gone. Okay? Next, this is about positive sentence. Okay, next we are going to the example of negative sentence in verbal ya. We still in verbal. Okay? Example of negative sentence, subject plus did plus not plus verb 1 plus object complement. So here, she did not go to the hospital yesterday. Ini yang kalimat negatif. Itu tadi yang positif yaitu dia pergi ke rumah sakit kemarin. She went to the hospital yesterday. Next,
of negative sentence, she did not go to the hospital yesterday. Dia tidak pergi ke rumah sakit kemarin. Nah, itu yang negatif. Oke. Kalau kata kunci dari negatif itu ada kata not. Oke. Next. This is example of interrogative. Ini kalimat tanya. Berarti ada did plus subject plus verb 1 plus object complement. Oke. Did she go to the hospital yesterday? So, did di sini sebagai kata tanya interrogatif. Did she go to the hospital yesterday? Apakah dia pergi ke rumah sakit kemarin? Nah, itu yang kalimat interrogative sentence. Okay? You get it? Understand? Okay. Next, we are going to talk about rumus nominal simple past tense. Ini tadi saya bilang nominal itu tanpa menggunakan without verb, ya, tanpa kata kerja. Okay, this is rumus nominal simple past tense. Okay. Untuk kalimat positif, subject plus to be plus to be was were plus complement. Okay. Here about nominal. If how many subject in English? How many subject in English? How many? Berapa? Okay, there is I, you, we, they, she, he, and it. Okay. Now, how use nominal simple past tense? How to make in sentences? Atau cara membuat beberapa kalimat. You have to focus. First, you have to focus on subject. Ada I, you, we, they, she, he, and it. Okay, if I in simple past tense, I use to be I in simple past tense. I use was atau where? Was or where? Okay, good. Was. Next, you, we, they. Use raise your hand. If you know, you raise your hand. Everybody? Okay. Where? Okay, good. If subject you, we, they, use where, and then she, he, and it use where or was. Ayo, was or where? Use. Okay, good. Use was. Why? Why? If was, if the subject is singular. Why singular in bahasa? Singular in bahasa. Tunggal, yaitu tunggal. Next. Okay. Where? Where? If the subject is plural. Plural in bahasa jamak. Okay, good. Jamak. Okay. Nah, perhatikan, you have to focus if the subject I, we, they, she, he, and it. Yang mana ini dipakai, was atau where? Okay. We are going through the formula of simple past tense. Okay. Untuk kalimat positif ada subject plus to be, was, were plus complement. Next, untuk kalimat negatif ada subject plus to be, was, were plus not plus complement. Okay, next, untuk kalimat tanya ada to be, was, were plus subject plus complement. Ada nggak di situ kata kerja? Is there a verb? No. Okay, good. Itulah bedanya nominal sama verbal. Okay. Next, we are going to talk about example of positive sentence in nominal.
Listen. Subject plus to be was were plus complement. Example is I was a student. Dulu saya seorang siswa atau murid. Itu I plus a subject. Tadi subjeknya I menggunakan was. Ininya was. Next. And then complementnya a student. Okay, next we are going to the negative sentence. Subject plus to be was verb plus not plus complement. And then I was not a student. Okay, you have to focus on this. I was not a student. I as a subject was as to be plus not plus a student. Tadi positifnya apa? No, positif of yes. Okay, good. I was a student. Okay. Next, this is the last example of interrogative sentence. Ini ada kalimat tanya dalam nominal simple past tense, yaitu to be was verb plus subject plus complement, yaitu ada to be-nya was, she, was student, itu dibalik. Oke, tadi subjeknya duluan kan, tapi kalau di interrogatif itu to be-nya duluan baru subjek baru complement. Ada was he a student? Apakah dia dulu seorang murid? Nah, itu yang nominal sentence in simple past. Oke? Oke. Sampai di sini. Do you have any question? Ada. Do you have any question? Ada pertanyaan? Okay. Nah, here adverb of time. Kalau di simple present, di simple past dan di simple future, pasti ada namanya adverb of time. Kalau di simple present itu kegiatan sehari-hari yang udah menjadi kebiasaan. Kalau simple future itu adverb of time itu yang akan terjadi di masa yang akan datang. Tapi kalau di simple past itu kejadian yang sudah berlalu atau sudah terjadi di masa lampau atau di masa lalu. Ada kan di sini masa lalu? Ada masa lalu kalian? Bahasa mari. Apa yang juga terjadi di masa lalu atau di masa yang akan datang? Oke, good. Di masa lalu. Last night. Semalam itu di masa lalu. Oke, last week atau minggu lalu. And then last year di tahun lalu. And then the few days itu atau beberapa hari yang lalu. Oke. Hear about simple past tense. Okay, but before that, all of you stand up, please. Okay, stop. Now, if I talk one, because if I say morning, you have to talk one. But if I say afternoon, you have to claps. But if I say night, no claps. Okay? Tidak? No. But I will say random. Saya nggak bilang berurutan, saya akan buat bercampur atau tidak berurutan. This is how cara melatih fokus kalian. Okay? Okay. One. Naik. Siapa itu tadi? Okay, now morning. Kita say morning. One. Okay. Next. Afternoon. Okay. Okay. Morning.
Okay, 1, 2, go. Afternoon. Morning. Afternoon. Morning. Morning. Afternoon. Night. Okay. Okay, good. Once again, yeah. Okay. Okay. Morning. Afternoon. Night. Morning. Morning. Afternoon. Morning. Night. Okay, all of you sit down, please. Pertanyaan atau saran boleh raise your hand and stand up. Okay. Ayo, gak ada pertanyaan, nobody? Oke, jadi okay, listen. Sir, I will to review about simple past tense. Okay, if you know, you have to raise hand and stand up. Okay, this is the first thing, second, third, and fourth. Okay. What is it? Apa itu simple past tense? Apa itu dari simple past tense? Raise your hand and stand up. Ayo, dibahas sama English no problem. Ayo. Oke, stand up. Oke, kejadian yang di masa lalu atau lampau. Nah, itulah simple past tense. Okay, I will review about formula of simple past tense. Who knows what is formula of positive sentence in verbal positive sentence? What is the formula? Apa formulanya tadi? Rumusnya yang positif. Okay, Jessia. Stand up. Okay, subject plus verb to plus object continuous. Next, negative sentence in verbal. Okay, stand up. Subject is does not use. Yes, become complement. Okay, good. Next, interrogative sentence. Formula of simple past tense. Interrogative sentence. Okay, Jessia again. Okay, stand up. Okay, with the subject plus verb 1 plus subject come. Okay, good. Now we are going to nominal. Nominal, okay. You have to focus, please. You have to memorize the formula of simple past tense. Nominal or verbal. Okay, now we are going to talk about nominal. Okay, you know what is formula of positive sentence in nominal? Okay, do you say yes? Subject Okay, subject plus to be plus object come complement. Next, you know formula of negative sentence. Okay, yes, tell us please. subject plus be plus Okay. plus Okay, subject plus be plus verb plus not plus subject come complement. Okay, next the last. Okay, this is the last. Formula of negative sentence. Okay, good. Okay, you have to memorize the formula of simple past
first run. Oke, run. Artinya berlari. Kamu harus membuat kalimat dari kata berlari. In verbal. Ini berarti ini run kata kerja, maka ini pakai rumus yang verbal. Oke? Positif dengan interrogatif. Listen, you have to focus in positive sentence. Okay, because in positive is verb to. Next, walk and then right. Next is you have to focus. Gimana kalau dari pakai satu tepuk dua tepuk tiga. Jump. Okay. Here. Yang mana kerja pertama sama kedua. Oke guys. Ayo cepat.
siapa yang mau maju duluan? Oke, ya siap. Please bring your listeners. Okay, guys, please pay attention to your group. Okay. Positive. 1. They were offered. 2. He was paid. Okay, they talked yesterday. Apa itu artinya? They mereka talk itu berbicara kemarin. Itu they talked yesterday. Okay, next. He was paid. Okay, next. She ran yesterday. Listen. They did not come. Okay, negative they. 2. He did not pay. 3. He did not dance. 4. She did not dance. One. Did they come? Did Please pay attention. Okay? Okay, mereka udah menjelaskan apa yang udah mereka kerjakan. Dan tadi yang pertama ada they talk yesterday. Nah, mereka berbicara kemarin. Itu they as a subject, talk as a verb to. Okay, ini yang positif. Okay, and yesterday is object complement atau kata keterangan, adverb of time. Tadi adverb of time-nya ada yesterday, last week, and last year and a few days ago. Itu yang adverb of time. Next, positif. Negatif. Sekarang negatif. So they, next, they, okay, did not talk yesterday. Okay, listen. They as a subject, did, and then not talk as a verb. Okay, good, verb 1, and then yesterday adverb of time or complement. Okay, next, interrogative. Interrogative. What is formal interrogative? Did plus subject plus verb 1 plus object complement. Tadi ada did they talk yesterday. Okay, tadi mereka bilang did they talk yesterday. Nah, did as a subject, and then talk as a verb, and then here complement or adverb of time.
of simple past tense. Okay, please tepuk tangan dulu untuk mereka. Okay, sit down please. Okay, because all of you know what is simple past tense, positive, negatif, and interrogatif, maka tugasnya nanti akan terbagi tugasnya. Oke, tugasnya itu yaitu identify. Nah, tugasnya di sini identify which sentences belong to simple past tense. Nah, di sini ada beberapa kalimat. There are 15 sentences, ada 15 kalimat. Nah, nanti kalian mengidentifikasi apakah kalimat ini simple past atau tidak. If simple past, buat true atau benar. Tapi kalau tidak simple past, buat false atau salah. Oke? Ini sebagai tugasnya. Okay, I will give you a letter. Because time is up atau time is over, so karena waktunya udah habis, maka kita akhiri pelajaran kita hari ini. Okay, before we go home, one of you make our prayer, please. Sebelum kita pulang, kita buat dulu doa. Let's pray. Thanks God, because you thank you Lord. Okay, thank you Joshua. Okay, good afternoon and see you next week. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Kristina Juliana, calon guru penggerak angkatan 7 dari Kabupaten Samosir. Kali ini saya akan mempraktikkan supervisi akademik untuk tahap pasca observasi. Kali ini saya didampingi oleh Ibu pengajar taktik saya, Ibu Lasmi Simbolon, dan rekan sejawat saya, Bapak Jeffrey Sinura. Dan tidak berlama-lama lagi, mari kita saksikan kegiatan pasca observasi. Selamat pagi Pak Jeffrey. Ya, selamat pagi Ibu. Apa kabarnya hari ini Pak? Puji Tuhan, bagaimana ini Ibu? Puji Tuhan. Apakah Bapak hari ini lagi sibuk Pak? Tidak Bu, kebetulan sekarang saya tidak ada jadwal mengajar. Ini kita tunggu sebentar ya. Nah, di sini Pak kita akan melakukan percakapan singkat saja ya Pak ya, dengan Bapak terkait dengan apa yang sudah Bapak lakukan kemarin, yaitu praktik mengajar yang sudah saya observasi. Nah, di sini kita ngobrol-ngobrol saja ya Pak ya. Baik, Pak Jeffrey, dari obrolan kita kali ini, Pak Jeffrey ingin dapat apa nih dari obrolan kita? Dari obrolan kita hari ini, mungkin kita bisa sharing-sharing tentang pembelajaran dan juga kita bisa melakukan perbaikan, dan juga dari pembelajaran kemarin saya butuh masukan atau perbaikan atau kekurangan dari pembelajaran kemarin. Oke, baik. Jadi Pak Jeffrey ingin sharing-sharing ya Pak ya terkait pembelajaran yang kemarin telah dilaksanakan, apa yang perlu diperbaiki. Ya, baik. Saya ingin tahu dulu nih Pak, bagaimana sih perasaan Bapak setelah mengajar kemarin Pak? Setelah saya melakukan pembelajaran kemarin, saya sudah merasa lega Bu. Dengan pembelajaran kemarin saya sudah merencanakan pembelajaran jauh hari dan juga pembelajaran yang lebih baik dengan menggunakan media tidak seperti biasanya, atau bisa kita bilang tidak biasa dari hari yang sebelumnya. Nah, saya di sini juga merasa lega karena para murid
kemarin terlihat antusias saat saya menggunakan media dalam proses pembelajaran mengajar. Nah, saya juga melihat seperti itu ya Pak. Nah, saya ingin bertanya kembali kepada Bapak terkait rencana pembelajaran yang sudah Bapak sampaikan pada kegiatan praobservasi kemarin. Nah, apa rencana pembelajaran yang Bapak lakukan sudah sesuai dengan langkah-langkah atau dengan tahapan-tahapan yang telah Bapak rencanakan? Dari pembelajaran kemarin sudah saya membuat rencana pembelajarannya sudah sesuai dengan tahap-tahap dalam melakukan pembelajaran atau tahap-tahap yang sudah saya rencanakan. Oke, baik Pak. Jadi Pak Jeffrey merasa bahwa pembelajaran itu sudah sesuai rencana ya. Nah, terkait dengan tujuan pembelajarannya nih Pak, kira-kira para murid yang Bapak ajar kemarin itu sudah mencapai tujuan pembelajaran belum? Yang seperti tertuang dalam FPP yang kemarin. Sudah Bu, para murid sudah mencapai pembelajaran apa yang sudah saya tuliskan di FPP yang sudah saya buat. Oke, tujuan pembelajaran yang Bapak tuliskan di FPP tersebut sudah tercapai ya Pak ya. Nah, di sini Pak, mari kita identifikasi kembali ya Pak ya secara bersama kita mengenai pembelajaran kemarin. Nah, coba Bapak sampaikan terkait pembelajaran kemarin ya Pak ya, apakah apa yang sudah Bapak rasakan itu sudah baik dan perlu dipertahankan, dan coba nanti Bapak sampaikan apa yang masih kurang kemudian itu perlu ditingkatkan. Oke, yang saya rasa mungkin udah lebih baik dari sebelum-sebelumnya. Nah, di sini kemarin saya menggunakan metode pembelajaran itu ya role conversation atau role play. Nah, di sini murid saya buat berinteraksi, bagaimana berinteraksi satu sama lain. Nah, dalam menggunakan simple past tense. Jadi terkait apa yang sudah baik menurut Bapak yang perlu dipertahankan ya dalam menggunakan metode role play conversation ya Pak ya. Nah, kemudian yang kedua nih Pak, hal-hal apa yang menurut Bapak masih kurang dalam pembelajaran kemarin dan itu perlu untuk perbaikan? Dari pembelajaran kemarin ya saya rasa masih ada kurang. Mungkin pembelajarannya yang berdiferensiasi ya Bu ya. Nah, di sini saya masih kurang dalam menerapkan pembelajaran yang berdiferensiasi. Walaupun kemarin saya sudah semaksimal mungkin menggunakan metode dan juga saya sudah membuat metode pembelajaran yang berdiferensiasi, namun belum maksimal. Mungkin itu aja. Jadi yang saya tangkap di sini bahwa terkait waktu mengajar Pak Jeffrey ya, yang ini masih untuk diperbaiki. Bagaimana Bapak melaksanakan pembelajaran yang berdiferensiasi, baik dari perencanaannya, prosesnya, hingga evaluasinya, gitu ya Pak ya. Baik. Nah, apalagi Pak kira-kira yang Bapak sampaikan setelah rencana Bapak begitu? Mulai pembelajaran selanjutnya saya akan mencoba lebih semaksimal mungkin untuk melakukan pembelajaran yang berdiferensiasi, dan juga saya akan lebih sering atau mencoba mengikuti pelatihan-pelatihan atau mencari sumber-sumber dari seperti kita tahu Bu ya, teknologi sekarang semakin pesat. Nah, di sini saya akan mencari platform-platform pembelajaran atau aplikasi seperti yang kita tahu ada Kahoot, ada Quizizz, nah untuk mendukung pembelajaran yang berdiferensiasi nantinya. Nah, saya juga nanti akan lebih mencari informasi-informasi seperti dari YouTube, seperti dan juga dari Facebook, seperti itu. Masih juga dari platform mereka mengajar ya Pak ya. Baik, bagus sekali rencananya ya Pak. Jadi Bapak nanti akan mengikuti pelatihan-pelatihan secara mandiri ya Pak ya, yang PTN, kemudian mereka atau Quizizz, kemudian Bapak akan mencari sumber media lainnya, dari YouTube ya Pak ya, Facebook ataupun media sosial lainnya. Nah, terkait rencana-rencana yang tadi Bapak sudah sampaikan, kira-kira kapan Bapak akan memulai? Untuk segala yang sudah saya rencanakan akan secepatnya saya laksanakan. Mungkin saya akan lebih membuat pembelajaran yang menarik. Begitu. Baik, jadi untuk pelaksanaannya akan segera ya. Jadi semoga rencana yang Bapak lakukan tadi
tadi semuanya berjalan dengan lancar. Baik, untuk praktik pengembangan diri Bapak sendiri ya. Nah, kira-kira Pak, siapa yang menjadi sumber inspirasi Bapak atau Bapak butuh siapa gitu untuk menyemangati Bapak atau memotivasi Bapak untuk melakukan rencana Bapak? Untuk inspirasi saya mungkin ya dari pengalaman saya atau dari proses belajar mengajar, itu pertama itu dari rekan-rekan guru dan juga dari kepala sekolah dan terutama juga dari Ibu Kristina. Masih banyak lagi atau masukan dari Ibu untuk membuat pembelajaran yang lebih menarik. Saya juga Pak sebenarnya masih tahap belajar ya Pak ya. Jadi saya di sini juga mengajak Bapak Jepri untuk selalu sama-sama kita mempelajari hal-hal yang baru terkait perkembangan pendidikan untuk pembelajaran murid-murid kita. Nah, terkait rencana Bapak tadi, Bapak punya catatan-catatan atau jawab khusus tidak? Kapan nih akan memulainya? Ya, nanti saya akan berusaha untuk menyiapkan semaksimal mungkin, dan juga dalam mengajar saya akan membuat lebih terstruktur atau terjadwal. Nah, dengan baik sehingga apa yang pembelajaran yang baik bisa dapat dipraktikkan. Sekali Pak ya. Jadi selalu semangat untuk mengembangkan diri, karena semua ilmu yang didapat pasti bermanfaat ya Pak. Nah, dari yang Bapak sampaikan tadi, kira-kira masih ada tidak yang mengganjal ya? Pembicaraan kita hari ini atau bincang-bincang kita hari ini mungkin tidak ada lagi. Baik. Jadi Pak, melalui kegiatan observasi supervisi akademik ini, saya harapkan mulai dari kegiatan observasi, dan hari ini pasca observasi, semoga bermanfaat bagi Bapak. Semoga Bapak merasakan perbaikan yang berguna bagi Bapak dan murid-murid kita ya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas kesempatan dan waktunya untuk melaksanakan supervisi akademik dan coaching. Ya, semoga kita menjadi guru yang lebih baik. Terima kasih dan selamat pagi Pak. Terima kasih. Selamat pagi. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak.